Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita akan masuk pada siang ini, semoga Allah berkahi sunnah-sunnah ketika bertemu orang lain. Islam adalah agama sosial, agama yang penuh dengan keadilan, agama yang penuh dengan keramahan, kerapian, kesempurnaan. Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang terbaik, untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk negara. Islam menyuruh kita mencari pendapatan yang terbaik. Jumlahnya pun tidak dibatasi. Prestasi dunia tertinggi, nggak ada batasan sama sekali. Seseorang mengejar titel akademik yang tertinggi pun silahkan. Bahkan Islam mendukung seseorang menjaga nama baiknya. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menjaga nama baiknya. Dan sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik, misalnya ada tuduhan-tuduhan atau sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan, kecuali yang Allah takdirkan, maka beliau menutup pintu-pintu itu. Contoh misal beliau pernah didatangi oleh Sofia radhiyallahu anha, istrinya, di malam i'tikaf di masjid. Satu hajat, seorang istri punya hajat dengan suaminya, tentu bukan biologis, karena orang i'tikaf tidak boleh berbiologis. Dan Sofia datang ke dalam masjid untuk menemui Nabi SAW, menyampaikan hajatnya. Waktu mau pulang karena malam, maka Nabi SAW menemani istrinya pulang. Sementara jalan menuju ke rumah Sofia, rupanya ada 2 orang dari Ansar, penduduk asli Madinah, jalan di belakang Nabi SAW sama Sofia, dan kelihatannya langkah kaki mereka lebih dipercepat. Maka langsung Nabi SAW mengatakan, ala rizkikuma, pelan-pelan aja, kata Nabi. Innaha Sofiyatu binti Huyai. Ini di sebelah saya Sofia binti Huyai. Artinya ini istriku, bukan orang lain. Karena waktu itu malam hari, gelap. Dan 2 sahabat ini uniknya tiba-tiba mempercepat langkahnya. Maka sebelum ada prasangka-prasangka, Nabi sudah tutup. Lalu mereka berdua mengatakan, Maha suci Allah. Artinya, tidak mungkin kami sangka buruk dengan anda ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, syaitan mengalir dalam tubuh manusia, anak Adam, seperti mengalirnya darah. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, datang. Yang satu terbakar, yang adiknya datang. Istiadah lagi, adiknya pergi, sepupunya datang. Sepupunya lagi kita istiadah, datang pamannya. Enggak selesai-selesai ini syaitan. Itu contoh bagaimana Nabi SAW menjaga. Begitu juga dengan Nabi SAW pernah menghadapi beberapa orang munafik. Jelas-jelas enggak baik sama Nabi SAW. Nabi SAW kalau memerintahkan sesuatu pasti dicurigai oleh orang munafik. Dan mereka cari celah mana, misalnya bangunan nih, ruangan ini, dia cari, orang munafik itu suka cari celah mana yang bisa ada aibnya. Bukan dia nilai positifnya. Maka apa saja instruksi Nabi pasti disoroti sama mereka. Pernah Nabi SAW lagi duduk, waktu mau perang Tabuk, suruh sahabat kumpulin jihad, ayo sedekah semuanya. Ada orang-orang munafik duduk dalam majlis. Rupanya ada sahabat datang, karena Nabi suruh sumbang harta, dia bawa harta banyak sekali, emas sama perak, saking beratnya diangkat kain tersebut jatuh lagi. Begitu terus sampai di hadapan Nabi SAW. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ini buat Allah dan Rasulnya. Apa kata orang-orang munafik di situ? Mereka enggak nyumbang. 1 dirham pun enggak nyumbang. Lalu mereka bilang, riya nih orang. Gak lama kemudian datang lagi sahabat, cuma bawa 1 keranjang kecil kurma. Isinya cuma 5 butir kurma. Itu yang dia punya, dia miskin, enggak punya apa-apa. Ya Rasulullah, ini sumbangan buat Allah dan Rasulnya. Kata orang munafik lagi apa? Sesungguhnya, mau dibuat apa dengan 5 butir kurma untuk jihad? Padahal mereka sendiri 1 butir pun tidak nyumbang. Terus saja mereka menyakiti Nabi SAW. Nabi suruh keluar, ayo perang, jihad. Setelah kumpul harta semua, orang-orang munafik mengatakan, untuk apa Muhammad menyuruh kami berperang di musim panas? Apalagi pada saat itu tinggal tunggu 2-3 hari lagi, itu panen kurma. Dan sumber utamanya pendapatan masyarakat Madinah adalah kurma. Di situ diuji imannya. Orang-orang munafik protes lagi, dan sekian banyak protes mereka. Selalu saja kalau Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, kenapa ya ada yang bilang begini, kenapa ada yang bilang begitu? Maka para sahabat langsung mengambil keputusannya, Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksud. Perintahkan kami tebas lehernya. Bunuh aja selesai. Ini orang-orang munafik ini
Ngomong sembarangan tebas lehernya selesai. Kan habis fitnahnya. Tapi Nabi SAW bukan bilang itu. Nabi mengatakan jangan. Jangan sampai nanti orang bilang secara sejarah nanti ini setelah saya meninggal pun orang akan mengatakan Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya. Udah yang penting kita sudah tahu buruknya. Udah kita jaga. Jangan sampai kita kena bahaya mereka. Tapi jangan juga kita merusak nama kita. Artinya teman-teman apa yang saya datangkan semua tadi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim harus menjadi orang yang terbaik, menjaga nama baiknya, mengejar prestasinya. Apa saja yang terbaik antum dianjurkan untuk menjaga itu. Dan makin tinggi prestasi yang kita kejar, makin harum nama kita dunia, makin juga tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tetap tancapkan. Ya. Maka ini semua teman-teman berarti memang Islam memotivasi kita untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Di antaranya adalah bagaimana kita menjaga muamalah dengan orang lain. Penulis ini mengangkat di antara hal-hal yang bisa kita panen pahala banyak dari orang-orang, gitu kan? Dan bagaimana kita menjaga muamalah dengan dia. Yang pertama mengucapkan salam, sering mendoakan dan saling mengucapkan salam satu sama yang lain. Berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan hadis, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW ayyul islamin khair, qala tuti'mu at-ta'am wa taqra'u as-salamu ala man arafta wa man lam ta'rif. Bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Setelah amalan wajib, sunnah yang paling besar pahalanya. Rasulullah SAW menjawab, memberikan makan, traktir orang lain, dan mengucapkan salam kepada orang muslim yang kau kenal maupun kau tidak kenal. Ramah dalam bermuamalah, sering menyapa, dan mendahului sapaan ini adalah hal yang positif. Dan saya yakin teman-teman kalau biasa ikut di perusahaan begini pelatihan, peningkatan skill, terutama bagian marketing, bagaimana mereka harus bisa menyapa dengan baik, senyum, ramah, dan segala macam, itu Islam sudah mengajarkan. Bahkan yang paling baik adalah yang memulai untuk menyapa. Dan kata Nabi SAW berhubungan dengan masalah salam ini, tentu kita dalam Islam salamnya adalah, sapanya adalah salam ya. Karena assalamualaikum adalah semoga keselamatan ada padamu di dunia dan di akhirat. Warahmatullah, semoga kau selalu dapat rezeki Allah yang luas. Karena rahmat artinya karunia. Wabarakatuh, dan semoga selalu berkah, cukup buat kamu. Itu sapaan yang paling baik. Makanya Nabi SAW menekankan sekali, kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim lagi lewat, terpisah oleh pohon atau batu, maka yang terbaik adalah yang memulai salam. Tetap disuruh salam, gitu kan? Pernah juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia bersahabat dekat sama Abu Darda. Abu Darda tinggal di Madinah, Salman Al-Farisi tinggal di Persia. Di akhir hidup mereka berpisah tempat. Waktu zaman Nabi SAW mereka tinggal sama-sama di Madinah. Yang jelas pada saat itu ada orang datang dari Madinah, dari Abu Darda. Lalu kemudian Abu Darda bilang, kalau kalian pergi ke Persia nanti temui sahabat saya, yang kalau Rasulullah duduk berdua sama dia, Rasulullah tidak butuh orang ketiga. Salman Al-Farisi, suruh temui. Datanglah dua orang ini menemui Salman Al-Farisi. Subhanallah, begitu tiba ketemu Salman Al-Farisi, Salman bilang sama mereka, kalian dari mana? Kami dari Abu Darda. Mana titipan amanahnya Abu Darda? Lalu kata mereka, Abu Darda nggak titip apa-apa. Salman bilang, bertakwa kepada Allah, jalankan amanah, takutlah sama Allah. Mereka bilang, demi Allah dia tidak titip apa-apa. Dan jangan kau buat kami ketakutan nih, jangan buat kami salah, gitu kan? Kalau kau mau ini harta kami, pesan saja, bilang apa yang kau inginkan kami kasih. Tapi Abu Darda nggak titip apa-apa. Lalu kemudian kata Salman, keulangi lagi, bertakwalah kepada Allah. Akhirnya mereka bilang, kami nggak dititipkan apa-apa kecuali dia mengatakan kirim salam buat Salman. Maka kata Salman, itu titipan yang paling berharga, yang saya tunggu itu. Apakah titipan yang paling baik daripada salam itu sendiri? Artinya memang bagi seorang muslim tugur sapa ini adalah bagian yang baik. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Kemudian juga hadis yang kedua, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi assalam thumma jalas thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم قال آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, Assalamualaikum, itu saja, keselamatan buat kalian. Maka Rasulullah SAW menjawab salam atasnya. Lalu kemudian orang itu duduk. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang ini dapat 10 pahala.
Lalu kemudian selanjutnya orang kedua datang, lalu berkata, Assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Beliau menjawab, lalu kemudian orang itu duduk. Lalu kata Nabi SAW, orang ini dapat 20 pahala. Lantas orang ketiga datang dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Nabi SAW menjawab, orang itu duduk. Lalu Nabi mengatakan, orang ini dapat 30 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 5195, dihasankan oleh beliau, dan Tirmidzi juga meriwayatkan di nomor 2689. Artinya teman-teman, jangan haramkan diri kita dari pahala. Biasakan ucapkan salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Suami istri, sama anak, sama teman, semuanya kita ucapkan lengkap. Jangan cuma ASS. Ya. Apalah ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau seseorang menulis dan niatnya lengkap, nggak ada masalah, gitu kan? Masih ada yang membolehkan itu. Tapi lebih baik kalau dia tulis lengkap, gitu kan? Dan tidak disalahkan kalau orang tulis itu. Tapi kalau orang mengucapkan, ada orang kadang-kadang telepon suami istri, langsung, tolong belikan saya ini ya, tolong begini dan begitu, atau belikan saya ini, tidak ada salam, tidak ada apa-apa. Teman-teman, kalau kita telepon-teleponan suami istri sehari 3 kali aja, setiap telepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Semoga karunia Allah selalu kau dapatkan. Semoga selalu berkah. Itu luar biasa. Ya. Begitu juga pada saat masuk di kamar anak, ketemu dengan anak, masuk rumah. Bahkan kata Nabi SAW, sampai masuk rumahnya lalu dia salam, syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Syaitan gak bisa masuk rumah yang dimulai dengan salam di depan pintu. Kata beliau, lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah SWT selalu menjagamu. Berapakah pahala yang hilang dari diri seseorang yang hanya merasa cukup dengan sebagian dari lafaz salam karena enggan untuk menyempurnakan lafaz salam tersebut, padahal dia pantas untuk mendapatkan 30 kebaikan apabila ia menyempurnakannya, sedangkan nilai kebaikan yang ada sekurang-kurangnya 10 kebaikan. Maka apabila dikumpulkan akan menjadi 300 kebaikan yang terkadang menjadi berlipat ganda. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, teman-teman sekalian, setiap pahala, setiap amal soleh Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya kalau antum bilang Assalamualaikum dapat 10 pahala sesuai dengan kadar minimalnya, tapi itu dijanjikan dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti dapat 100 pahala. Warahmatullah berarti 200, wabarakatuh berarti 300 pahala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau sudah selesai sholat duha, sudah selesai semua aktivitasnya, beliau sengaja keluar dari rumahnya ke ujung jalan rumahnya baru kembali lagi, hanya untuk ucapin salam sama orang-orang. Bolak-balik kita teman-teman ketemu, bahkan teman-teman di Saudi sering praktikin itu. Ya, walaupun dia duduk sebentar, lalu dia keluar. Seringkali kami bertamu ke rumah teman-teman di Saudi, kami di ruang tamunya. Dia masuk sebentar ke dalam mau pesan makanan sama istrinya, dia berdiri nih. Dia masuk, padahal ini sama-sama tadi masuk ke rumahnya. Udah salam waktu masuk rumah. Dia masuk ke ruangan tamu tersebut, dia salam lagi. Udah biasa itu. Dia turun naik mobil sama temannya, dia beli minuman sebentar di supermarket, dia kembali lagi salam dengan temannya di mobil. Karena kata Nabi SAW begitu. Hendaklah orang yang berjalan, berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan, orang yang berdiri kepada orang yang duduk, orang yang muda kepada yang tua, dan orang yang berbaring atau orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Maka salam dianjurkan, ini pahalanya sangat besar. Kata beliau, wahai saudaraku yang tercinta, biasakanlah lisanmu untuk senantiasa menyempurnakan lafaz salam tersebut hingga sempurna pada lafaz wabarakatuh, semata-mata untuk mendapatkan pahala yang agung. Ya, karena wabarakatuh artinya semoga semua yang kau dapatkan itu cukup untukmu. Seorang muslim mengucapkan salam berkali-kali dalam sehari semalam, yaitu ketika memasuki masjid, memberi salam kepada orang yang hendak sholat. Begitu juga ketika mereka saling berpisah dan ketika akan masuk dan keluar rumah. Wahai saudaraku, jangan lupa bahwa hal yang termasuk sunnah adalah mengucapkan salam secara sempurna bagi siapa saja yang menghendaki untuk berpisah dari temannya. Mau pulang, berpisah motor, Assalamualaikum, berpisah mobil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lengkapkan. Syaitan bisikin itu terlalu panjang, enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pahalanya besar. Dan kata para ulama, jangan pernah kita menilai satu pahala itu dengan angka 1 atau seperti jari kita 1. Karena bisa saja satu pahala itu seperti gunung Uhud besarnya. Kita enggak pernah tahu. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan satu amalan yang baik. Kita tidak pernah tahu kadar pahalanya. Mungkin dengan satu amal baik, senyum dengan muslim, sedekah 1.000 rupiah, mungkin salaman sama seorang muslim, mengucapkan salam sudah cukup. Allah berikan kita kesehatan sebulan misalnya, ya, ketentraman jiwa, kebahagiaan segala macam.
Kata beliau, anjuran tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal masjid majlis falyusallim, fa idza arada an yakuma falyusallim, falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah." Apabila salah seorang di antara kalian tiba di satu majlis, masuk seperti ini, maka hendaklah memberi salam. Dan apabila akan meninggalkan majlis, hendaklah memberi salam. Yang pertama tidak lebih berhak dari yang terakhir. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 5208 dan Tirmidzi 2707. Artinya ucapan salam kita yang pertama itu sama saja nilai pahalanya dengan ucapan kita pada saat mau berdiri. Jika sunnah mengucapkan salam ketika masuk dan keluar dari masjid dan dari rumah dikumpulkan, maka akan dilipatkan tidak kurang lebih dari 20 sunnah. Bahkan terkadang jumlahnya bertambah banyak lagi ketika seorang muslim keluar atau pergi dari rumah dan hendak bekerja lalu berjumpa dengan orang lain di jalan, juga akan bertambah ketika berbicara lewat telepon. Ya, ucapan lisan dengan tulisan sama pahalanya ya. Jadi kalau teman-teman tulis pun lengkap sama. Dan kalau kita terima WA atau SMS dari orang ya, kalau dia tulis pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita wajib jawab. Wajib jawab. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Walaupun dia tulis, kita jawab dengan lisan. Ya. Misalnya kita baca, ya kita baca. Kemudian kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, kemudian baru kita masuk ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuka manis. Rasulullah SAW bersabda, "La tahkirana minal ma'rufi syai' walau an talqa akhaka biwajhin talq." Yang artinya, jangan engkau meremehkan perbuatan kebaikan dari sesuatu apapun, walaupun kau anggap kecil. Walaupun sekedar menyambut saudaramu dengan muka yang manis. Riwayat lain tersenyum. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2626. Kenal tidak kenal kita bisa senyum. Ya. Maka itu sangat baik, ramah dengan orang. Asal memang papasan wajah dia pas ke wajah kita, kita senyum saja. Tidak ada sesuatu yang dilarang di situ. Kecuali kalau dasarnya memang ada niat-niat yang tidak benar. Ya. Antum naik di lift sengaja lihat ada perempuan cantik, sengaja senyum. Dengan tujuan memang lain, niat untuk mendukung syaitan, maka nggak boleh gitu kan. Tapi kalau sama jenis laki-laki sama laki perempuan bagus sekali, menyapa, mensenyum, ini sangat baik. Maksud dalam masalah ini adalah berjabat tangan, tapi ini sesama muslim, sesama jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau kalau lawan jenis tapi mahram, baik itu istri, suami, orang tua, ya, paman, tante, ponakan, semua ini. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum keduanya saling berpisah. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 5212, Tirmidzi 2726, Ibnu Majah 3703. Biasakan salaman. Ya, dalam hadis lain dikatakan tidak ada seorang muslim, ya, dua orang muslim bertemu lalu kemudian mereka salaman, kemudian keduanya menarik tangannya kecuali berguguran dosa-dosa dari mereka berdua. Apa susahnya salaman satu sama yang lain? Ya. Wahai, kata beliau Imam Nawawi berkata rahimahullah, ketahuilah bahwa musafahah atau berjabat tangan sangat dianjurkan untuk dilakukan kepada sama muslim pada setiap kali pertemuan keduanya. Wahai saudaraku yang mulia, kata beliau, bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa menjabat tangan saudaramu ketika bertemu dengannya sambil mengucapkan salam kepadanya. Jadi gabungkan dua pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil salaman. Dua-duanya pahalanya besar. Ucapkan salam tadi pahalanya besar, juga ini menggugurkan dosa. Bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa menjabat tangan saudaramu ketika bertemu dengannya sambil mengucapkan salam kepadanya, dan hendaklah engkau menyambutnya ramah, juga memberi senyuman ramah pada wajah. Dengan berbuat demikian, terdapat 3 sunnah dalam penggambaran di atas yang diterapkan seorang muslim sekaligus pada satu kesempatan. Senyumnya, ucapan salamnya, salamannya. Ya. Semua itu adalah pahala yang besar. Kemudian yang keempat, kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanzagu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi mereka. Jadi kata para ulama tafsir yang dimaksud dengan yanzagu bainahum, syaitan masuk di antara mereka sehingga berselisih adalah syaitan
selalu mengingatkan kita kata-kata yang menyakitkan dari pasangan hidup, dari teman, dari orang tua, dari anak, dan membuat kita lupa dengan kata-kata yang baik. Makanya cara melawannya adalah baca isti'adzah billahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kemudian perbanyak kata-kata yang santun dan baik. Seperti memaafkan, membalas intonasi yang tinggi dengan intonasi yang lebih rendah. Itu semua akan menutup pintu-pintu syaitan. Juga sabda Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik itu dinilai sedekah atau pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2891, 2989 dan Imam Muslim 1009. Kalimat yang baik meliputi zikir, doa, salam, sanjungan tulus, ya, akhlak terpuji. Sanjungan ini pada prestasi dunia, ya. Jangan menyanjung kalau dalam ibadah, nggak boleh. Pernah ada sahabat, seorang sahabat melihat sahabat yang lain sholatnya khusyuk sekali, bagus gitu. Maka dia bilang di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya cinta sama orang ini, luar biasa ibadahnya, bagus sholatnya. Kata Nabi SAW, kalau kau perdengarkan dia, kau telah membinasakannya. Jangan puji ibadahnya. Kalau dia khusyuk dalam sholat, dia rajin bersedekah, jangan puji itu. Kalau kita maksimal mau katakan, bilang Masya Allah. Gitu kan. Jangan bilang, oh kamu tadi waktu sholat khusyuk sekali ya. Misal. Atau kamu itu kayaknya sedekah banyak sekali. Itu membinasakan dia. Jangan dipuji masalah ibadah. Tapi kalau prestasi dunia silakan. Kamu sekolahnya bagus, tinggi, titelnya gini dan gitu. Dan ini dunia nggak ada masalah. Akhlak terpuji dan tingkah laku baik. Saya ulangi, kalimat yang baik meliputi zikir, doa, salam, sanjungan tulus, akhlak terpuji dan tingkah laku yang baik. Bagi manusia, ia merupakan amalan yang bisa memikat, melapangkan dan menenangkan hati. Ia adalah cerminan hati mukmin, baik berupa cahaya, hidayah ataupun taufik. Artinya setiap kali orang muslim berbicara yang santun, baik, ramah, itu balasannya orang pasti akan sama. Responnya sama. Kita memukul, balasnya pukulan. Kita tersenyum, balasnya senyum. Umum sudah seperti itu. Kecuali orang yang sedang kita hadapi tidak normal. Kita lagi senyum, dia balas dengan marah. Aneh itu. Atau kita ramah, malah dia kasar. Itu aneh. Mungkin dia tidak normal orang itu. Ada sesuatu yang ditanda tanya dalam hidupnya. Wahai saudaraku yang mulia, kata beliau, apa terfikir olehmu tentang seluruh umur hidupmu dari pagi hingga sore untuk senantiasa diwarnai dengan kata-kata yang baik, yakni baik saat bergaul dengan istrimu, anak-anakmu, tetanggamu, sahabat, teman atau pembantumu, maka seluruhnya mesti dihiasi dengan kata-kata yang baik. Ini poin berhubungan dengan masalah bagaimana bermuamalah dengan orang lain. Baik, insyaallah supaya itu tidak terlambat kembali kerja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.